Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram syamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa la hadrati al-qutbil maqam wal khatmil awliya ma'lum bil ambas madjani radhiyallahu anhu wa jama'an radhiyallahu anhum. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لا حاضر أما مثل المجتهدين والمقلدين والعلماء العاملين والقراء والسادة الصوفية المحدثين ولا جميع المصنفين والمدرسين المعلمين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها ولجميع ولتسلك الجبل ثم لحظهم لجميع المؤسسين لحظات العلماء في الأولين والآخرين ولجميع المصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Dalam makalah yang pertama kita akan membahas di antara tanda-tanda bersandarnya seorang hamba kepada amalnya adalah kekurangannya rasa harap seorang hamba akan di sisi sesuatu yang akan rusak. Jadi di antara tanda seorang hamba yang bersandar kepada amalnya adalah sedikitnya pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua pengharapan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana. Sesuatu yang diharapkan selain kepada Allah akan rusak. Apa yang kita kerjakan, maka sesuatu itu pun asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang belajar. Dalam belajarnya mungkin dia supaya bisa pintar. Apakah setiap orang yang belajar bisa pintar? Pertanyaannya seperti itu. Tidak semua orang yang belajar bisa pintar. Banyak orang yang belajar tidak pintar-pintar. Tapi juga ada orang yang tidak belajar pintar. Oleh karena itu, kepintaran itu dari Allah, bukan dari usaha kita. Cuma kita diwajibkan untuk ikhtiar. Orang yang sedikit pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
beranggapan bahwasanya kepintaran itu hasil dari usaha dia belajar. Padahal banyak orang yang tidak belajar pintar. Dan banyak orang yang belajar juga tidak mendapat kepintaran. Jadi orang yang selamanya, orang yang baik itu orang yang selama dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja supaya kita mendapat bisa kaya umpamanya. Apakah orang yang kaya, yang bekerja bisa kaya? Tidak semua orang yang bekerja mendapat kekayaan. Banyak orang yang bekerja tidak kaya-kaya. Dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Bahkan ada orang tidak tahu di rumahnya waktu siang, berangkat subuh sebelum adzan, pulang setelah maghrib untuk mencari nafkah, untuk diberi kekayaan oleh Allah, tapi ternyata Allah tidak memberi kekayaan. Jadi tidak semua orang yang bekerja itu mendapatkan kekayaan. Banyak orang yang bekerja tidak mendapat kekayaan. Dan ada juga orang yang tidak bekerja juga dapat kekayaan. Karena kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapat kekayaan, jangan bersandar bahwa kekayaan itu adalah hasil dari kerja keras kita. Tapi kekayaan itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi orang yang beranggapan, yang bersandar bahwa kekayaan itu hasil dari kerja, itu adalah orang yang sedikit rasa rojanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ibadah. Ibadah itu untuk apa? Dengan cita-cita kita memperbanyak sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran, bersedekah, dan amal ibadah yang lainnya, itu dengan cita-cita yang mulia, bahwa ketika kita beribadah, mengharap kepada Allah supaya kita dimasukkan kepada surganya Allah. Gitu. Karena ladang dari pahala kita beribadah itu sholat, mudah-mudahan dapat surganya Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah orang yang masuk surga itu semuanya beribadah? Ada orang yang masuk surga tidak beribadah. Gitu. Ada juga orang yang beribadah tidak masuk surga. Karena sungguhnya surga, kita masuknya ke dalam surga itu adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tidak pernah ibadah, baru mengucapkan kalimat syahadat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, baru mengucapkan syahadat, belum sholat, belum puasa, lalu dia ikut perang, lalu menjadi syahid di jalan Allah, surga padahal dia belum melaksanakan ibadah. Gitu. Ada seperti itu. Ada orang yang getol ibadahnya, seperti Barsiso, beribadah sampai para muridnya juga bisa terbang, saking besarnya karomah ulama Barsiso, tapi dia tidak masuk surga, maknanya su'ul khotimah. Karena surga itu adalah rahmat Allah. Jadi ketika kita menginginkan surga, jangan bersandar kepada ibadah kita. Gitu. Jadi, surga tidak bisa dicapai dengan ibadah kita, tapi kita diperintah untuk beribadah untuk mencapai surga. Dan jangan bersandar bahwa surga itu bisa diperoleh dengan ibadah kita. Ada suatu hari ada orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi aulia Allah. Dia diberi kurnia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beribadah selama 500 tahun tidak pernah maksiat.
diberi kelebihan dia beribadah suatu saat di dalam laut karena aulia Allah. Tidak pernah maksiat walaupun sekejap mata selama 500 tahun. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah orang itu masuk surga. Kata Allah kepada orang tersebut, silakan kamu masuk ke surgaku dengan rahmatku. Apa kata orang soleh tersebut yang ibadah 500 tahun? Kata orang tersebut, wahai Tuhan, aku pengen masuk surga itu bukan dengan rahmat Engkau. Tapi aku pengen masuk surga itu dengan amal ibadahku yang selama 500 tahun. Akhirnya kata Allah, malaikat kumpulkan ibadah hambaku selama 500 tahun. Sehingga dikumpulkanlah oleh malaikat amal ibadah orang soleh tersebut yang selama 500 tahun tanpa celah, tanpa maksiat. Diterima oleh Allah ibadahnya. Ketika itu Allah memberikan kepada menimbang dengan mizannya amal ibadah orang soleh tersebut yang selama 500 tahun dengan nikmat Allah bisa berkedip. Akhirnya ditimbang nikmat Allah yang hanya bisa mengedipkan mata dengan ibadah 500 tahun. Ternyata lebih besar rahmat Allah, nikmat Allah bisa berkedip daripada ibadah 500 tahun. Kata Allah, kamu sekarang sudah habis pahalamu. Lalu kamu mau apa surga dengan apa? Oh, inilah. Jadi dengan rahmatnya Allah. Jangan bersandar surga itu dengan ibadah kita. Tapi ibadah kita itu untuk mencapai surga Allah. Tapi jangan bersandar dengan amal kita. Karena amal kita tidak bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah. Dengan rahmatnya Allah. Orang yang bersandar dengan amal tersebut, itulah orang yang nuqsanur raja. Kecil pengharapan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang nikah. Apakah orang nikah itu dengan tujuan baik atau jelek? Pasti galibnya umumnya orang nikah itu dengan tujuan baik. Apa tujuan di antaranya pernikahan itu? Supaya dia itu mempunyai keturunan. Apakah orang yang nikah semuanya punya keturunan? Tidak semuanya orang yang nikah punya keturunan. Ada orang yang nikah tidak punya keturunan. Karena anak itu bukan dari hasil kita, tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tidak nikah tapi punya keturunan, anak angkat. Atau ada irhas, ada mujizat seperti Nabi Isa alaihissalam. Allah ciptakan tanpa ibu dan bapak. Nabi Adam, begitu juga. Jadi anak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ada juga orang yang berolahraga. Apa fungsi olahraga? Supaya kita sehat. Apakah kesehatan itu dari olahraga? Bukan. Kesehatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berolahraga tapi tidak sehat. Tapi ada juga orang yang tidak berolahraga tapi dia sehat. Banyak orang yang merokok tapi dia sehat. Ada juga orang yang tidak merokok tidak sehat. Karena kesehatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus menjaga kesehatan. Gitu. Jadi janganlah bersandar dengan amal kita. Perbuatan kita. Banyak juga orang yang berdoa supaya kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang yang tidak berdoa diijabah. Umpamanya ada orang kita membaca waqiah supaya kita kaya. Banyak orang yang tidak baca waqiah tidak, tapi kaya.
banyak kata-kata yang berselawat supaya lancar rezekinya. Banyak orang yang tidak berselawat juga melancar rezekinya. Gitu. Jadi rezeki itu dikasih oleh Allah, bukan hasil usaha kita. Oleh Allah ditakdirkan. Jadi intinya orang di antara orang yang sedikit rasa roja pengharapan kepada Allah itu di antaranya adalah tanda-tanda orang yang bersandar kepada hadiah dunia, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang pintar bukan karena dia pintar, tapi di Allah, dikasih oleh Allah kepintaran. Orang pintar pasti ada pikunnya. Walaupun dia gelarnya profesor, doktor, ketika tua, dia akan hilang kepintarannya. Orang kaya pasti ada miskinnya. Dia punya uang triliunan, lalu dia pasti akan tertipu, pasti akan hilang hartanya oleh anaknya, umpamanya akan hilang kekayaannya. Orang sehat pasti ada sakitnya, tidak mungkin orang tidak sakit, pasti ada sakitnya. Orang hidup pasti ada matinya. Ya. Jadi janganlah bersandar kepada amal kita, tapi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap roja, mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua itu kalau mengharap kepada makhluk itu pasti akan rusak. Kita akan kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua makhluk itu akan binasa kecuali zat Allah. Jadi janganlah bersandar kepada makhluknya Allah dan bersandar kepada usaha kita, tapi semua itu adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Roja kepada rahmat Allah. Allah memberikan kepada kita untuk mengharap kepada rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kepada kita. Banyak rahmat Allah dari Allah kepada kita. Dari suatu hadis itu diantaranya Allah berfirman pada baginda Nabi dalam suatu hadisnya bahwa Allah memberikan ke 100 rahmat. Yang satu diberikan di dunia kepada semua makhluk Allah di dunia, yang 99 nanti di akhirat. Kita mengharap rahmat Allah, roja kepada rahmatnya Allah. Apa rahmat Allah yang kita harapkan itu? Satu, fadol. Kedua, ihsan, kebaikan Allah. Fadol, kurnia Allah. Ihsan, kebaikan Allah. Dan ketiga, khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Kita mencari rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Allah memberikan rahmat banyak. Di antara rahmat Allah itu fadlullah, kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kelebihan. Likulli syai'in maziyah. Setiap orang itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pandai otaknya, tapi kurang dalam fisiknya. Ada orang pandai ilmu biologi, tapi kurang ilmu matematikanya. Ada orang bisa ilmu agamanya, tapi ilmu eksaknya kurang. Jadi likulli syai'in maziyah. Ada orang yang bisa mengangkat, tapi dia tidak bisa berpikir. Semua itu fadl dari Allah, kurnia dari Allah. Jangan kita menganggap itu semua adalah kekurangan, tapi kelebihan.
Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu ada kelebihannya. Kalau umpamanya saudara kita ada orang yang diberi oleh Allah kekurangan, misalnya tanpa daksa, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, itu anggapan makhluk, anggapan kita bahwa sungguhnya itu adalah kekurangan. Padahal di balik kekurangan itu ada kelebihan. Banyak orang yang tidak bisa melihat tapi dia hafal Al-Quran. Banyak. Banyak orang yang tidak mendengar tapi di Allah memberikan kelebihan yang lainnya. Dalam panca indera yang lain. Jadi jangan menyangka sesuatu yang dalam penglihatan kita kekurangan, sesungguhnya Allah akan memberikan kelebihan kepada orang tersebut. Likulli syai'in maziyah. Itu dari fadl Allah. Setiap orang diberi oleh Allah kelebihan. Orang yang diberi ketenaga, tapi ada orang diberi ilmu, orang diberi kekayaan, ada orang yang diberi kepandaian, orang diberi kesolehan, orang diberi jabatan. Itu semuanya fadl, kurnia dari Allah yang harus kita syukuri, tinggal kita menjalankannya dalam rel yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, qada Allah di Lauhil Mahfuz. Allah menciptakan lauh itu dengan kolam menulis dari Lauhil Mahfuz tentang qada makhluk semuanya 50.000 tahun. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah menetapkannya. Termasuk kita, kelebihan kita, fadl kita. Kita dijadikan apa, kita diberi rezeki berapa, kita diberi usia berapa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadl dari Allah. Rahmat Allah itu seperti itu di Anda, fadl Allah. Ada juga ihsan. Ihsan itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, ganjaran. Ketika kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pahala atau ganjaran. Dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia Allah berikan. Jadi Allah memberi pahala itu di dunia dan di akhirat. Jangan berprasangka bahwa Allah memberikan pahala hanya di akhirat. Dunia pun Allah kasih. Bukan hanya di akhirat. Allah kasih pahalanya di dunia ini. Gitu. Apakah kepada orang non-muslim Allah memberi ganjaran dengan amal solehnya? Allah juga memberikan. Oleh karena kepahala. Cuman Allah itu mempunyai dua sifat, Rahman dan Rahim. Rahman itu nikmat yang besar yang Allah berikan di dunia ini. Rahim itu nikmat kecil kalau kata santri yang diberikan Allah nanti di akhirat. Rahman itu diberikan kepada siapa saja. Orang mukmin dikasih Rahman, orang kafir dikasih Rahman. Tapi untuk Rahim tidak dikasih. Ketika kita umat Islam menjalankan ibadah, Rahmannya dikasih, Rahimnya dikasih. Oleh karena itu kita setiap kita membacakan sesuatu, kita melakukan sesuatu, kullu amrin dibalin paliyat bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita melakukan amal baik, maka kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim, tidak berkah. Maka kita beramal itu, amal yang anggap baik itu diawali bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya dunia dapat, akhirat dapat. Kalau orang yang kafir, apakah dikasih oleh Allah pahala? Dikasih, cuma di dunia saja. Umpamanya, orang kafir itu bersedekah. Apakah diberi pahala? Diberi, cuma di dunia. Dilipat gandakan apa yang dia berikan.
ada orang kafir menyumbang kebakaran, menyumbang bencana alam umpamanya, itu Allah berikan limpahan kurnia pahalanya di akhirat dengan limpahan harta yang lebih dari apa yang dia keluarkan untuk membantu saudaranya yang tertimpa musibah, diberi oleh Allah Subhanahu di dunia, tapi di akhirat tidak gitu. Tapi kalaupun umpamanya orang kafir itu masuk Islam, akan diberikan pahalanya. Ketika mengucapkan syahadat, dia akan diberikan pahala yang dia perboleh dulu gitu. Beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad umpamanya orang murtad, naudzubillah min dzalik, beramal soleh, bersedekah, dia tidak akan diberi pahala. Tapi orang kafir yang awalnya tidak Islam masuk Islam, amal baik seperti sedekahnya ketika syahadat akan dikembalikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itu ihsan dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu, pahala dari Allah itu berbeda-beda. Allah mengasihi umpamanya dalam ibadah. Ibadahnya di masjid, di luar dan di luar masjid, di rumah itu beda pahalanya. Kalau di masjid sholat 1 rakaat itu 1. Kalau di masjid kalau berjamaah itu 27 rakaat. Beda. Pahalanya kebaikan Allah itu dibedakan. Membaca Quran umpamanya. Kalau membaca Al-Quran dalam sholat 100 kebaikan. Di luar sholat sampai punya wudhu 50 kebaikan. Terus di sholat tidak punya wudhu 10 kebaikan. Bisa baca Quran juga tanpa wudhu, asal jangan menegang Quran. Mendengarkan juga bisa dapat pahala asal iman, 1 kebaikan. Itu ihsan Allah, kebaikan Allah berbeda-beda. Gitu. Orang yang nikah dengan orang yang belum menikah itu pahalanya beda. Raq'atani minal mutazawwiji afdhalu min sab'ina raqatin minal ujabi. 2 rakaat orang yang sudah menikah itu pahalanya lebih 70 daripada orang yang masih tidak menikah, yang lajang. Jadi pahalanya beda. Orang miskin dan orang kaya pahalanya beda. Itu lebih baik, lebih besar orang miskin. Mengapa? Karena orang miskin itu masyakatnya lebih. Umpamanya orang kaya mau tahajud di rumah, tinggal pencet tombol. Tengah malam dia tahajud dingin, tinggal tombol air yang panas, hangatkan dulu. Ya. Sehingga untuk beribadah dia merasa tidak ada kesulitan. Beda dengan orang miskin. Mau tahajud di rumah tidak ada WC, akhirnya keluar dulu. Di luar pengen berak dulu, cari dulu tempat, cari air dulu, kedinginan. Nah, cari air untuk wudhu, itu masakat. Kemasakatan itu memberi pahala. Beda pahalanya. Orang miskin, walaupun sholatnya sama 2 rakaat, tapi pahalanya yang beda. Dengan bersedekah, orang kaya bersedekah 100.000, orang miskin bersedekah cuma 1.000 atau 2.000. Itu pahalanya mungkin sama, mungkin lebih orang miskin. Lihat persenannya saja. Kalau umpamanya orang kaya sedekah di masjid 100.000, tapi kekayaannya 5 miliar umpamanya, 100.000 dan miliar berapa 0 komanya. Tapi orang miskin punya uang cuma 100.000, dia bersedekah 5.000, itu mungkin lebih besar pahala dari orang yang punya uang 5 miliar. Misalnya ada orang miskin punya uang 100.000, lalu
dia ada temannya minta uang, minjam uang atau minta uang karena dia dalam keadaan sakit, pasti dia akan kasih 50.000. Jadi dia bersedekah dengan 50%. Ketika dia diberi kekayaan oleh Allah, maka dia akan tambah bakhilnya. Apakah dia akan berani ketika dia diberi oleh Allah 1 juta memberikan 500.000 kepada orang yang membutuhkan? Mungkin tambah bakhil. Dia dikasih orang 10 juta, apakah 5 juta dia sanggup untuk diberikan kepada orang lain? Dia tambah bakhil. Apalagi 1 miliar 500 juta dikasih orang lain. Tapi orang miskin, Allah sama 50% dari 100.000, wah berani. Itu pahalanya. Orang yang kaya dan orang miskin lebih besar kalau orang miskin bersedekah. Ampiku pisarra wa darra. Bersedekah itu dalam keadaan sulit dan keadaan dalam kekayaan. Itu ihsan. Yang diberikan oleh Allah itu beda-beda kepada kita. Memberikan pahala Allah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemuda dengan orang tua, besar mana pahalanya? Ya otomatis besar pahala orang muda, anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu syahwatnya besar. Menjaga syahwat. Yang pengen main, orang muda. Yang banyak bermaksiat, orang muda. Tapi orang tua itu pengen kerja sudah tidak mampu, pengen bermaksiat sudah tidak mampu. Jadi untuk ibadah itu tidak ada rintangan. Tapi orang muda walaupun sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sholat fardu saja, dia itu sudah berusaha untuk menekan syahwatnya. Dia pengen main nonton bola umpamanya, belum sholat duhur, dia paksakan untuk sholat duhur, padahal dia itu ada ini untuk bermain, tapi dia paksa untuk sholat dulu. Itu kan 9 pahala yang Allah berikan untuk syahwatnya, menahan syahwatnya, keinginannya, 1 pahala ibadahnya. Jadi itu ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang diberikan oleh Allah berupa pahala itu berbeda-beda kepada seorang. Itu disebut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rahmat Allah khairud dunya wal akhirah. Adalah kebaikan dunia dan akhirat. Allah itu memberikan kepada kita itu kebaikan dunia dan akhirat. Semua orang berdoa itu umum. Pengen diberi oleh Allah kekayaan. Pasti itu. Jarang orang yang meminta kepada akhirat, kepada Allah jarang. Tapi ada juga yang minta kepada untuk diberikan kekuatan dalam ibadah. Seperti yang diajarkan ulama-ulama kita dari hadis Nabi SAW. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Gitu. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa beringat kepadamu. Ala dzikrika. Ya Allah, tolongnya saya untuk senantiasa syukur kepadamu. Ya Allah, tolongnya saya untuk senantiasa memperbaiki ibadah saya. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jarang orang yang berdoa. Umumnya orang itu berdoa untuk rizki. Ya Allah, rizki. Turunkan ya Allah, rizki. Pagi-pagi sunat duha. Allahumma inna in kana rizqi fis sama'i fa'anzil wa in kana fil ardi fa'akhrij wa in kana ba'idan faqribu wa man haraman fatahhir. Umum manusia itu minta Allah pada rizki. Dalam sholat, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni, ada rizki juga. Apakah kita tidak boleh meminta? Boleh, harus meminta. Tapi yang kita pinta itu adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah.
rizki Allah jamin. Harus juga kita pinta. Pangkat sudah Allah jamin. Jodoh, ya Allah kasih saya jodoh. Padahal jodoh sudah Allah jamin. Ajal, kita udah ditetapkan ajal oleh Allah. Mati kita kapan? Udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus kita minta supaya kita panjang umur. Padahal ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jarang kita minta kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah saya beribadah. Jarang. Ya Allah, saya pengen sholat tahajud. Ya Allah, saya pengen sama kayak orang lain membaca Quran sehari 5 juz umpamanya. Ya Allah, saya pengen kayak orang lain bisa bersedekah. Sebenarnya ya Allah berkah kurban. Saya pengen dapat rezeki bersedekah kurban, ya Allah. Jarang orang yang meminta urusan akhirat, padahal urusan akhirat tidak dijamin oleh Allah. Ketika kita berdoa untuk minta rezeki, yang Allah berikan supaya dia dapat khairud dunya wal akhirah, ternyata yang diijabah oleh Allah bukan rezekinya. Umum manusia ya Allah pengen harta yang banyak, uang yang banyak, ya Allah. Pengen mobil mewah, ya Allah. Pengen rumah megah, ya Allah. Pengen sawah, ya. Tanah yang hektaran, ya Allah. Tapi doa itu bukan tidak diijabah. Allah itu memberikan kebaikan kepada dia supaya dia itu diberi kebaikan akhiratnya dulu. Akhirnya dia berdoa untuk rezeki, Allah mengijabah dengan rajinnya dia beribadah. Padahal dia minta rezeki, tapi Allah yang Allah kasih itu rezeki yang besar, yaitu rezeki iman. Jadi dia itu jadi rajin ke masjidnya, jadi rajin ke madrasahnya, pengajiannya, jadi rajin baca Qur'annya, jadi rajin sholat tahajudnya, jadi rajin saumnya. Padahal dia minta itu rezeki, tapi Allah robah dulu kaifa yurid, bukan kaifa turid. Allah robah dulu kehendaknya dari awalnya haliah akhirat dunia menjadi haliah akhirat, supaya ketika Allah mengijabah haliah dunianya, akhirat tidak ditinggal. Allah akan beri dia itu uang umpamanya. Tapi kalau umpamanya dikasih uang, apakah dia itu masih beribadah? Belum tentu. Oleh karena itu Allah robah dulu keimanan dulu. Imannya diperkuat. Ketika imannya sudah kuat, ibadahnya sudah istiqomah, dia dikasih rizki, dia tetap ibadah. Jadi gitu, khairun dunya wal akhirah. Beda dengan istidraj. Kalau istidraj itu gimana kita? Silakan disungkun sama Allah. Minta ya Allah rizki, kasih rizki. Minta uang, kasih uang oleh Allah. Tapi ketika dia berizki, dia jauh dari Allah. Kalau umpamanya banyak orang yang dikasih rizki walaupun dengan hasil dari ikhtiar doa, tapi dia rizkinya itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu istidraj, penyungkun dari Allah. Ya, itu. Jadi khairun, rahmat Allah itu kita minta kepada Allah untuk diberikan khairud dunya wal akhirah. Lalu selanjutnya, orang yang mendapat sifat akan menimbulkan sikap yang baik. Orang yang roja itu, orang yang roja mengharap rahmat Allah itu, dia akan mendapat sifat yang terpuji. Apa sifat yang terpuji yang Allah berikan? Dia akan ridho dengan qadha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mempunyai sifat roja, Allah mengasihkan kepada sifat yang baik. Apa? Ridho dari qadha yang ditetapkan oleh Allah kepada dia. Dia dijadikan orang kaya, ridho. Dia dijadikan orang miskin, ridho. Dia dijadikan orang pintar, ridho.
dia dijadikan orang miskin, ridho. Dia dijadikan orang berpangkat, ridho. Dia tidak punya pangkat, ridho. Dimanapun dia keadaannya, dia merasa ridho akan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tidak roja, dia tidak akan ridho. Kenapa ya Allah saya tidak diberi rezeki? Oleh karena itu, sampai dalam sebuah diskusi, malam yashkur ala na'mahi walam yasbir ala balai walam yarda bil qada'i. Barang siapa yang tidak syukur kepada nikmatku, tidak sabar akan musibahku, tidak ridho kepada qadaku, falyaktub robban siwa'i falyakhruz min tahtis sama'i. Kata Allah, cari Tuhan selain aku dan keluarlah kamu dari langitku. Kita mau ke langit kemana? Jadi orang diberi roja, sifat roja dari Allah Subhanahu, mempunyai sifat yang baik, dia akan merasa ridho dengan apa yang ditentukan, dikodokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia selalu syukur, dia akan selalu sabar, tidak akan mengeluh, tidak akan keluar ucapan-ucapan yang tidak baik, tidak ada keluh kesah dalam lisannya. Walaupun dia sakit, sakitnya hanya di hati. Dia tahan, dia munajatkan kepada Allah, tidak dikeluarkan dengan lisan. Kalau sudah dikeluarkan dari lisannya, dia sudah tidak sabar dengan apa yang diberikan musibah kepada Allah. Dengan keluh kesah itu tanda orang yang tidak sabar dengan qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat pertama orang yang roja itu menerima kepada qada Allah. Lalu dia itu menjadi orang yang penting roja itu akan mempunyai sifat rahmat. Rahmatan lil alamin. Orang yang sifat roja itu mempunyai rasa kasih sayang. Kasih sayang itu bukan hanya kepada sesama orang Islam, tapi kasih sayang kepada orang di luar Islam juga. Bukan sama manusia saja. Bisa jadi dia berkasih sayang dengan seluruh makhluknya Allah. Ya, orang yang roja rahmat Allah mempunyai sifat rahmat. Bahkan tidak akan menyepelekan sesuatu dengan kasih sayang tersebut kepada sesuatu yang kecil. Bisa jadi kita diselamatkan itu dengan sesuatu yang kecil. Amal ibadah kita yang dianggap kita besar, sholat tahajud, bersedekah, ratusan ribu, ratusan juta, itu kita amal besar. Membaca Quran sehari 5 juz umpamanya itu amal besar. Jangan merasa bangga dengan amal yang besar. Bisa jadi kita dibukakan pintu rahmatnya Allah itu dengan amal yang kecil. Seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ahli tahajud, ahli sedekah, ahli perang, banyak pahalanya. Ternyata dimimpikan oleh sahabat yang lainnya, Allah memberikan rahmat kepada Sayyidina Umar, dibukakan pintu rahmat Allah kepada Sayyidina Umar itu bukan dengan tahajudnya, tapi dengan kasih sayang kepada burung. Ketika Sayyidina Umar sedang patroli, ada anak-anak yang memainkan burung pipit, burung yang murah, paling kalau kita harga 5 ribuan. Lalu burung pipit itu oleh Sayyidina Umar dibeli lalu dilepaskan. Dan dengan kasih sayang kepada burung tersebut, Allah membukakan pintu rahmatnya dengan kasih sayang kepada burung pipit tersebut. Kepada makhluk yang gair akil, Allah memberikan rahmat, memberikan pahala yang besar, apalagi kepada manusia. Menyayangi hewan itu Allah mengasihi rahmat, apalagi mengasihi sama manusia. Jadi orang yang roja itu mempunyai sifat ihsan. Dan orang yang mempunyai sifat roja itu dia mempunyai sifat aunu minallah. Pasti Allah akan menolongnya. Ketika kita
mendapat musibah, dia akan mempunyai keyakinan Allah pasti akan menolong dengan sifat rojanya itu. Ketika ada musibah mendatangi kita, pasti di balik musibah Allah akan memberi pertolongan yang tidak disangka-sangka. Itu ada pengharapan yang sangat besar. Jadi sifat itu sifat yang baik-baik, mengharap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat roja tersebut bukan hanya kita mengharap kepada rahmat Allah itu hanya dengan tamanni, tapi harus dengan berusaha, harus dengan ikhtiar, doa, tawakal. Jadi harus ada ikhtiarnya dulu, ikhtiar, lalu berdoa tadi seperti tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dan hanya tawakal, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cirinya nanti ulama ada ciri orang-orang yang sifat roja itu sifatnya adalah optimis, tidak pesimis. Optimis dalam hidupnya, bahwa kita kalau berusaha akan berhasil. Kalau umpamanya sedang sakit, optimis akan sehat. Kita sedang beribadah, orang yang roja optimis akan masuk surga. Itu ya, optimis. Jadi orang yang roja kepada rahmat Allah mendapatkan tanda-tanda itu, dia akan optimis dan akan mempunyai sifat berusaha dengan optimal. Itu sifat orang-orang roja. Jadi bukan hanya kita mengharap rahmat Allah tapi tidak berusaha, tetap rahmat Allah itu harus diusahakan. Namun ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, mendapat kepintaran, mendapatkan pangkat, mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun yang Allah diberikan itu bukan karena usaha kita, tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.